Part 1. Ya ampun, ada apa lagi ini Tuhan? Seru Raya sambil melihat jam tangannya lalu melihat dengan panik deretan mobil yang berbaris seperti semut di pagi ini. Raya terlihat sangat cemas apalagi jika setiap kali dia melihat ke arah jam tangannya. Waktu terus saja bertambah bagaikan tak mengerti akan kesusahannya. Ya, pagi ini Raya yang memiliki nama asli Aulika Rayana itu memiliki interview di sebuah perusahaan. Interview hari ini akan sangat menentukan nasib keluarga Raya. Kalau Raya berhasil dilolos pada tahapan interview ini maka ia akan menjadi seorang sekretaris di sebuah perusahaan asing terbesar di kota J itu. Sabarlah Nona, namanya juga pagi hari. Ya pasti macet. Sang sopir taksi yang melihat Raya gelisah di bangku belakang itu pun akhirnya angkat bicara. Iya Pak, saya paham. Hanya saja saya ada interview kerja pagi ini. Dan ini sangat penting buat saya, Pak. Jawab Raya dengan mata yang tak henti-hentinya melihat ke depan. Kini waktu yang tersisa hanya 30 menit sebelum interview itu dimulai. Raya menjadi semakin gelisah. Aduh, bagaimana ini? Serunya dalam hati. Raya kembali melihat ke arah jam tangannya. 30 menit lagi interview itu akan dimulai. Dalam situasi ini Raya harus bisa mengambil keputusan yang cepat. Apakah dia akan menunggu mobil ini berjalan dan mengantarkannya ke perusahaan itu? Tapi entah kapan. Atau lebih baik dia turun dari taksi itu dan berlari sekencang mungkin menuju perusahaan itu. Hanya saja, Raya melihat ke arah kakinya. Saat ini yang ada di kakinya adalah sebuah high heel bukan sneaker. Aku harus bagaimana Tuhan? Raya semakin bingung. Kalau kesempatan ini sampai terlepas dari tangannya, Raya yakin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi. Apalagi ini adalah tes yang terakhir. Kesempatan Raya sangat besar kali ini sebab hanya ada 3 kandidat yang lolos hingga ke tahap ini. Nona, kalau memang terburu-buru, ya udah, turun saja. Sepertinya macetnya bakalan lama. Saran dari supir taksi itu. Dari kaca spionnya dia bisa melihat bahwa penumpangnya itu sangat gelisah. Ya udah Pak. Kalau begitu saya turun saja di sini. Berapa Pak? Tanya Raya. Sambil mengintip ke argo taksi itu. Semoga saja tidak mahal. Harap Raya di dalam hatinya. Jujur saya keuangan Raya sangat tipis sekali. Semenjak usaha kuliner orang tua angkatnya bangkrut karena pandemi COVID-19 ini. Raya hanya mengandalkan uang yang diberikan oleh orang tuanya selama ini yang ia tabung. Raya memang seorang anak yang suka menabung. Meskipun ketika orang tua angkatnya dulu masih dalam masa-masa kejayaan mereka, Raya tidak pernah menghambur-hamburkan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Termasuk ketika Raya kuliah di Amsterdam dulu. 25.000 saja Nona. Jawab bapak supir taksi itu. Raya bersyukur dalam hati ongkos taksi itu tidak semahal yang dibayangkannya. Ini adalah pertama kali Raya naik taksi. Biasanya dia membawa mobilnya sendiri. Tapi kini mobil itu sudah tidak ada lagi. Mobil itu sudah Raya jual untuk membayar gaji karyawan karena usaha itu tidak lagi beroperasional. Syukurlah, tidak mahal. Seru Raya dalam hati. Lalu mengambil uang dari dompetnya dan memberikannya pada supir taksi itu. Makasih Pak, ucap Raya lalu keluar dari taksi itu. Begitu Raya keluar, Raya segera menuju ke depan salah satu toko. Mbak apa di sini ada toilet? Tanya Raya penuh segan. Aneh saja. Tiba-tiba datang ke toko seseorang tapi malah numpang ke toilet bukannya berbelanja. Tapi syukurnya yang punya toko itu adalah seorang wanita yang baik hatinya. Dengan sebuah senyum yang sangat indah di bibirnya itu dia mempersilahkan Raya untuk menggunakan toilet di dalam tokonya. Ada Mbak, di pojokan paling ujung. Pakai aja, jawab ibu pemilik toko itu. Terima kasih banyak ya Bu. Seru Raya senang dan langsung masuk ke dalam toko. Untunglah saja kau tadi memakai baju kaos hitam ini sebagai dalaman kemejaku. Raya pun membuka kemejanya dan melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Raya melihat dirinya ke cermin. Mau gimana lagi? Terpaksa, gumamnya. Ketika melihat pantulan dirinya yang menggunakan kaos hitam tipis yang terkesan seksi karena dipadukan dengan rok span di atas lutut itu. Raya pun tidak lupa untuk menanggalkan sepatunya. Tidak mungkin dia berlari dengan menggunakan high heel itu.
Jangankan sampai cepat ke perusahaan itu. Bisa-bisa dia malah sampai cepat ke rumah sakit. Makasih ya Bu. Ujar Raya pada ibu pemilik toko yang melongo melihat penampilan Raya. Raya tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Kini waktunya tinggal 20 menit saja. Oke, 15 menit untuk berlari bagai kuda dan 5 menit untuk memperbaiki penampilan. Ayo Raya, kamu pasti bisa. Raya menyemangati dirinya sendiri. Raya pun berlari secepat yang dia bisa. Dia sama sekali tidak memperhatikan mata setiap orang yang melihatnya berlari seperti itu. Bagi Raya lebih baik dilihatin orang daripada harus mengemis pada orang nantinya. Raya pun terus berlari hingga tiba-tiba. Tetetetit. Sebuah klakson mobil berbunyi sangat kencang di hadapan Raya. Ya, Raya hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil. Dengan nafas yang tidak beraturan Raya melihat ke arah mobil mewah berwarna hitam itu. Nyawanya hampir saja melayang. Maaf. Ucap Raya dengan isyarat tangan dan mulutnya lalu lanjut berlari lagi sebab perusahaan itu tinggal 1 blok dari tempat Raya berdiri saat ini. Kufet, hampir saja aku sampai di surga. Gumam Raya begitu sampai di lobi perusahaan itu. Penampilannya benar-benar kacau saat ini. Kaki hitam kotor dan wajahnya penuh dengan keringat. Raya masih mencoba menentralkan pernafasannya sambil memegang dadanya yang narik turun sebab nafasnya yang terengal-engal itu. Nona mau kemana? Tanya security di pintu masuk perusahaan itu pada Raya dengan ramah. Saya ada interview kerja di dalam Pak. Jawab Raya dengan nafas yang masih belum stabil. Security yang mendengar jawaban yang disampaikan oleh Raya langsung melihat ke arah Raya mulai dari kepala hingga ke ujung kakinya. Ini anak mau interview. Batin si security yang benar-benar ragu karena penampilan Raya yang acak-adul seperti itu. Raya menyadari tatapan dari bapak security itu. Raya pun segera merapikan leher baju kaosnya yang agak turun itu lalu berkata, "Saya bawa baju ganti Pak. Tadi sangat macet sehingga saya harus berlari ke sini." Terang Raya. "Kalau begitu silahkan masuk Nona. Jangan lupa pakai masker dan ukur suhu dulu di sana." Ujar si security. Masih dengan memegang leher bajunya yang agak turun itu. Raya pun bergegas pergi ke tempat pengecekan suhu tubuh. Karena sibuk mencari maskernya di dalam tas. Raya tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria hingga terjatuh dan rok Raya jadi sedikit sobek hingga tampaklah pahanya yang putih mulus itu. Pria itu hanya melihat ke arah Raya. Entah Raya entah paha mulus Raya yang dilihatnya di balik kacamata hitam itu. Tapi yang pasti dia sama sekali tidak menolong Raya untuk bangun dan malah langsung masuk ke dalam perusahaan itu. Part 2. Kau ingin membunuhku? Seru Z ketus ketika sang supir pribadi tiba-tiba mengerem mobilnya di tengah jalan itu. Maaf Tuan, aku tidak bermaksud begitu. Jawab si supir. Cepat sebelum terjadi amukan di pagi ini. Ada apa Pak? Tanya Ansel pada supir itu. Itu Tuan Ansel. Ada seorang gadis muda menyeberang tiba-tiba. Terang si supir. Ansel melihat ke arah wanita yang tertunduk-tunduk minta maaf di depan mobil Z itu. Tapi Z sama sekali tidak peduli dengan wanita yang hampir tertabrak oleh mobilnya itu. Z menolehkan pandangannya ke arah luar jendela mobilnya. Moodnya jadi buruk sebab mobilnya yang mendadak berhenti. Meski tidak ingin melihat wanita yang sudah membuat hari Z menjadi buruk. Namun karena wanita itu melewati sisi mobil Z, Z jadi dapat melihat wanita itu. Pelacur, serunya ketika melihat wanita itu. Tapi wajar saja Z berkata demikian. Wanita itu menggunakan rok span dan baju kaos hitam yang sangat tipis dengan bagian depan baju itu sedikit turun sehingga memperlihatkan kemolekan di balik baju hitam dan tipis itu. Z pun mengalihkan matanya ke arah Ansel. Apa yang kau lihat? Seru Z pada sepupu sekaligus wakil direktur di perusahaannya itu. Aku tidak melihat apa-apa. Ujar Ansel membela diri setelah ketahuan oleh Z melihat ke arah gadis yang baru saja melintas di samping mobil mereka. Apa kau tidak akan menjalankan mobil ini? Ketus Z pada supirnya. Baik Tuan. Mobil itu pun kembali melaju ke arah perusahaan milik Z. Selamat pagi Tuan. Sapa staf yang bertugas khusus menyambut Z dan Ansel setiap pagi di pintu lobi itu. Z tidak menoleh sama sekali pada staf yang menyapanya itu. Dia hanya berjalan lurus ke depan menuju tempat khusus pengecekan suhu untuk para petinggi perusahaan.
Ketika Z akan meletakkan tangannya di alat pengecekan suhu tubuh itu, tiba-tiba seorang menabraknya. Untung saja badan Z sangat kokoh sehingga dia tidak terpengaruh sama sekali. Berbeda dengan si penabrak itu. Kini dia telah mendarat sempurna di lantai itu. Wanita ini lagi. Cara yang sama. Dengus Z dari balik kacamatanya melihat orang yang menabraknya ternyata adalah orang yang sama yang hampir tertabrak oleh mobilnya pagi ini. Z melihat wanita itu bagaikan sebuah mesin pindai. Lalu Z masuk ke dalam perusahaan tanpa memperdulikan wanita yang ada di lantai tadi. Berbeda dengan Z, Ansel sepupu Z ini memang sangatlah ramah dengan semua orang tapi kelakuannya sama saja bejatnya dengan Z. Ya 11-12 lah. Bedanya Z dingin kalau Ansel terlalu ramah. Tapi jumlah wanita yang mereka tiduri sama saja. Ketika melihat Z hanya meninggalkan wanita itu begitu saja, Ansel langsung mengulurkan tangannya cuma-cuma. "Are you okay?" tanya Ansel dan mengulurkan tangannya supaya wanita itu dapat bangun. "Terima kasih Tuan," ucap Raya, sambil memegang ujung roknya yang sobek akibat terjatuh tadi. Mata Ansel langsung tertuju ada rok Raya yang sobek itu. Keringat langsung meluncur di dahinya begitu melihat paha Raya yang sangat putih mulus itu. "Apa kau staf di perusahaan ini?" tanya Ansel. Dia harus tahu apakah wanita cantik dan seksi di depannya ini adalah stafnya. Saya pelamar di perusahaan ini Tuan. Dan maaf, saya buru-buru," ujar Raya. Terburu-buru setelah melihat jam tangannya. "Pelamar," ulang Ansel sambil tersenyum. Sepertinya Ansel tahu dia dapat menemukan Raya di mana nanti. "Kenapa kau lama sekali?" tanya Z ketus pada Ansel yang lama sekali baru sampai di ruang interview itu. Ada sesuatu tadi," jawab Ansel singkat. "Cek, kau pasti menolong pelacur tadi kan?" Ansel, seleramu sungguh menjijikkan," ejek Z pada sepupunya itu. Dari penampilannya saja, terlihat bahwa dia tidak lebih dari penghangat ranjang para pria hidung belang. Seru Z. "Artinya dia penghangat tempat tidur kita dong Z," jawab Ansel tanpa pikir panjang. "Seleraku jauh di atas itu. Aku tidak meniduri sisa orang. Tapi orang yang meniduri sisaku," ucap Z. Sombong. Iya, aku paham," sahut Ansel. Malas mencari masalah dengan sepupu sekaligus atasannya itu. "Mana berkasnya orang yang akan diwawancara?" tanya Z pada Ansel. Ansel pun langsung memberikan 3 map yang berisi data calon sekretaris Z pada Z. Kalau dia melamar di perusahaan ini, pasti datanya ada di salah satu kandidat sekretaris ini. Ansel pun buru-buru membuka map yang ada di depannya. Map pertama sudah diperiksa oleh Ansel tapi foto di map itu bukanlah foto wanita yang ditolongnya tadi. Ansel pun bergegas membuka map kedua. Tapi sayangnya masih bukan orang yang sama. Dan kini hanya tinggal satu map saja yang tersisa. Ansel yakin, ini pastilah map wanita itu dan benar saja. Itu adalah map milik Raya. Oulika Rayana. Nama yang unik. Seru Ansel dalam hati. Dan menutup kembali map milik Raya. "Matilah aku," seru Raya pelan di dalam kamar mandi itu sambil membuka baju kaos hitam yang dikenakannya tadi. Baju itu sungguh basah oleh keringatnya yang sangat bersemangat untuk keluar sewaktu dia berlari tadi. Raya mengeluarkan kemeja putih yang awalnya dipakainya dari rumah tadi. Yang dia simpan di dalam tasnya sebelum melakukan lari sprint pagi ini. Raya mengangkat baju kemeja putih itu ke atas. Dahi Raya langsung berkerut melihat betapa tipisnya baju kemeja ini. "Sudahlah putih, tipis pula," serunya sambil menelan selaifanya. Raya kembali melihat ke arah kaos hitam yang sudah basah oleh keringat itu. "Apa aku pakai saja baju kaos hitam itu lagi?" Tapi, Raya mengurungkan niatnya. Kalau dia memakai kaos hitam yang basah itu maka otomatis baju kemeja putih itu pun akan ikutan basah. "Kenapa berantakan seperti ini?" gumam Raya pelan. Lalu melihat jamnya. Tidak ada waktu lagi. Raya pun akhirnya memutuskan memakai baju kemeja putih yang tembus pandang itu. Bukankah waktu di luar negeri dulu banyak cewek yang pakai baju seperti ini untuk pergi kerja? "Ayo Raya santai saja," ucap Raya menyemangati dirinya sendiri. Kemeja itu sudah terpasang sempurna. Raya pun keluar dari kamar mandi itu untuk merapikan penampilannya.
Diambilnya sepatu high heel yang dijinjingnya selama dia berlari tadi. Untung sepatu ini tidak ikutan rusak. Kalau rusak, habislah diriku. Serunya di depan kaca. Raya menguncir tinggi rambutnya yang hitam dan panjang itu hingga memperlihatkan leher indahnya yang jenjang. Kemudian Raya mengambil gelang tangan yang dililitkannya di tangan kanannya itu dan memasangnya menjadi sebuah kalung hitam di lehernya untuk menambah kemolekan dirinya. Perfect, seru Raya ketika melihat dirinya sendiri di cermin. Sebaiknya bedakan dikit dan pasang lip. Nah begini kan jadi lebih perfect, gumamnya. Namun ketika Raya akan melangkah, Raya baru teringat roknya tadi sobek. Bagaimana ini? Kalau dibiarkan bisa bertambah sobek ketika berjalan. Raya berpikir sebentar dan akhirnya mengambil pin kecil yang digunakannya untuk menjepit baju bagian atasnya. Karena pin itu diambil, baju bagian atas Raya jadi sedikit terbuka. Tapi Raya terpaksa membiarkannya. Daripada rok yang dipakainya itu dan satunya yang dimilikinya, terbelah hingga pangkal pahanya. Bisa-bisa dia mengalahkan pramugari pesawat terbang pikirnya.